Publik mengira Amar Zoni sudah tiada, tapi kebenarannya jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Seorang penjaga lapas buka suara, mengaku disuap suami baru Iris Bella untuk menjebak Amar. Bukan soal uangnya, tapi alasan dibalik pengakuannya yang bikin merinding. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik jeruji itu? Dan mengapa mereka begitu takut kalau Amar Zoni masih hidup? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Raffi, seorang penjaga lapas di Lapas Salemba, Jakarta. Sudah lebih dari 5 tahun aku menjalani rutinitas yang sama, mengenakan seragam biru langit, memeriksa jeruji, mendengar teriakan para napi di pagi hari, dan memastikan pintu-pintu besi terkunci dengan rapat sebelum senja turun. Seragam ini dulu terasa ringan, sekarang terasa seperti beban. Karena di balik warna biru yang menenangkan itu, aku menyimpan dosa yang mungkin takkan pernah bisa kuhapus. Aku bukan orang penting, bukan polisi, bukan pejabat. Hanya penjaga biasa yang berusaha bertahan hidup dengan gaji pas-pasan dan segenggam harapan untuk keluarga kecilku. Aku punya istri bernama Sinta, dan seorang anak laki-laki, Ryan, yang masih duduk di sekolah dasar. Setiap kali pulang, aku selalu membawa cerita tentang bagaimana kerasnya hidup di balik jeruji. Tapi aku tak pernah menceritakan satu hal, bahwa justru aku yang akhirnya terperangkap di dalamnya. Ya, aku pernah disuap. Dan bukan oleh orang sembarangan. Semuanya berawal pada tahun itu, saat seorang narapidana baru bernama Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Salemba. Nama itu langsung mengguncang suasana. Bahkan para napi yang biasanya cuek mulai berbisik-bisik, menyebutnya sebagai artis gagal atau korban publikasi. Di kantin pegawai pun, para penjaga ramai membicarakannya. Aku hanya mendengar sambil lalu. Bagiku, semua napi sama saja, mereka manusia yang jatuh, dan tugasku cuma memastikan mereka tidak kabur atau berkelahi. Tapi sore itu, sesuatu berubah. Aku dipanggil ke ruang kepala pengamanan. Katanya, ada tamu yang ingin bicara. Aku sempat mengira ada urusan administrasi, atau laporan teknis. Tapi begitu masuk, aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Di dalam ruangan, ada 2 pria berpakaian rapi. Jas hitam, parfum mahal, sepatu mengilap. Mereka bukan petugas lapas. Bukan juga wartawan. Wajah mereka terlalu tenang, terlalu berkuasa. Salah satu dari mereka menatapku lama, lalu berkata pelan. "Kamu Raffi, kan? Penjaga Blok C?" Aku mengangguk pelan. "Kami datang atas perintah seseorang." "Kau pasti tahu siapa Iris Bella?" Aku terdiam. Siapa yang tak tahu? Namanya hampir tiap hari muncul di televisi. Tapi untuk apa artis sepopuler dia punya urusan dengan seorang penjaga lapas seperti aku? Pria itu melanjutkan. Suaminya ingin bicara. Soal Amar Zoni. Aku mulai merasa aneh. Mereka lalu menggeser sebuah amplop coklat ke arahku. Tebal. Berat. Ujungnya sedikit sobek, dan dari celahnya terlihat uang 100 ribuan yang baru dicetak. "Kami cuma butuh sedikit kerjasama," katanya santai. "Kamu tinggal buat laporan. Katakan kalau Amar melanggar aturan. Sesimpel itu." Aku menelan ludah. "Melanggar aturan bagaimana, Pak?" Ia tersenyum kecil, senyum yang tak pernah kulupakan. "Bebas. Tulis saja ia menyelundupkan barang terlarang, berkelahi, atau bicara kasar ke petugas. Kami akan urus sisanya." Aku terpaku. Dalam pikiranku berkecamuk rasa takut, marah, tapi juga bingung. Aku tahu menerima suap adalah pelanggaran berat. Tapi mereka terus berbicara, menekanku dengan nada yang semakin pelan namun menusuk. "Kau tahu, Raffi, kami bisa membuatmu dipindahkan ke lapas luar kota. Atau malah kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kau mau bantu, hidupmu bisa berubah. Istrimu tak perlu lagi jualan di warung kecil itu. Anakmu bisa sekolah di tempat yang lebih baik." Kata-kata itu seperti racun. Awalnya menakutkan, tapi lama-lama terdengar menggoda. Aku diam cukup lama. Tanganku gemetar saat melihat amplop itu.
Dalam pikiranku hanya ada wajah Sinta dan Ryan. Aku tahu betapa susahnya mereka bertahan. Kadang kami makan dengan lauk seadanya. Kadang listrik nyaris diputus karena telat bayar. Dan di hadapanku sekarang ada jalan pintas. Kami tidak meminta banyak, lanjut pria itu. Kau hanya perlu menulis laporan. Setelah itu, semua beres. Tak ada yang akan tahu. Aku ingin menolak, sungguh. Tapi lidahku keluh. Amplop itu kini terasa seperti menatapku balik, seolah berkata, ini kesempatanmu. Malamnya, aku tak bisa tidur. Hujan turun pelan di luar jendela. Sinta sedang menidurkan Ryan, dan aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menayangkan berita tentang kasus Amar Zoni. Wajahnya terlihat letih di layar, matanya kosong, tapi bukan tatapan orang jahat. Aku tahu itu. Entah kenapa, rasa sesak muncul di dadaku. Kalau aku lakukan ini, berarti aku ikut menjatuhkan orang yang mungkin sedang berjuang membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi, kalau aku menolak, aku bisa kehilangan segalanya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan kepala berat. Amplop itu masih ada di laci meja, belum kubuka. Tapi pikiranku terus dikepung rasa takut. Siang itu, aku menerima pesan singkat di ponsel. Kamu sudah siap, Raffi? Jangan buat kami menunggu. Kami tahu di mana keluargamu tinggal. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanganku gemetar memegang ponsel itu. Saat itu juga, aku tahu, ini bukan lagi pilihan. Ini perintah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menulis kebohongan dalam laporan resmi. Satu lembar kertas yang isinya menuduh Amar Zoni melanggar aturan lapas. Padahal aku tahu ia tidak pernah berbuat apapun. Sejak hari itu, aku bukan lagi penjaga yang sama. Setiap kali mengenakan seragam biru langit, aku merasa seperti penipu yang sedang menyamar. Bukan penjaga keadilan, tapi penjaga kebohongan. Dan malam ini, di ruangan pengakuan ini, aku akhirnya bicara. Aku tak peduli siapa yang mendengar, atau apa yang akan terjadi padaku setelah ini. Aku hanya ingin dunia tahu, bahwa semua yang terjadi pada Amar Zoni, bukan karena kesalahannya. Tapi karena aku. Karena aku menerima amplop itu. Aku, Raffi, penjaga lapas Salemba, disuap oleh suami Iris Bella untuk menjebak Amar Zoni. Dan aku ingin semua orang tahu, kebenaran ini bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menghentikan kebohongan yang lebih besar dari diriku sendiri. Hari-hari setelah aku menulis laporan itu terasa seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, aku masih Raffi, penjaga lapas berseragam biru langit yang menjalankan tugas seperti biasa. Aku masih memberi aba-aba saat apel pagi, masih memeriksa pintu sel, dan masih pura-pura tersenyum ketika para napi menyapaku. Tapi di sisi lain, ada versi lain dari diriku, yang setiap malam dihantui suara hati sendiri. Setiap kali aku menatap wajah Amar Zoni di Blok C, rasa bersalah itu menyeruak. Ia tak banyak bicara, hanya diam dan menatap jauh. Kadang ketika kubuka jeruji untuk inspeksi, ia menunduk sopan dan berkata pelan. Pagi, Pak Raffi. Nada suaranya tenang. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman ke dada. Karena aku tahu, aku sedang menjaga seseorang yang tengah dihancurkan oleh kebohongan yang kubuat sendiri. 3 hari kemudian, aku dipanggil lagi ke ruang kepala pengamanan. Aku mencoba menenangkan diri, berharap ini hanya rapat rutin. Tapi begitu masuk, udara ruangan itu seperti berubah jadi dingin. Kepala pengamanan, Pak Surya, duduk sambil menatap berkas di tangannya, lalu berkata tanpa menoleh. Laporanmu sudah diterima. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Atasan puas. Katanya laporanmu sangat membantu. Ada kemungkinan kau dipertimbangkan untuk naik golongan, Raffi. Aku menelan ludah. Tidak ada rasa bangga di sana, hanya hampa. Aku tahu, naik golongan, itu bukan penghargaan, tapi hadiah beracun. Pak Surya menatapku dengan senyum samar. Tapi ingat, semua ini rahasia. Tidak ada yang boleh tahu kau menulis laporan itu atas perintah. Mengerti? Aku hanya mengangguk pelan. Dan sebelum aku keluar ruangan, ia menambahkan satu kalimat yang membuat kakiku hampir lemas. Orang-orang yang membantumu, mereka ingin bertemu lagi.
Katanya ada hal kecil yang perlu disesuaikan. Sore harinya, aku menerima pesan di ponsel dari nomor tak dikenal. Temui kami di parkiran belakang, jam 8 malam. Jangan bawa siapapun. Dadaku langsung sesak. Aku tahu pesan itu bukan sekadar permintaan. Itu perintah. Jam 8 tepat, aku tiba di parkiran lapas. Lampu-lampu sebagian padam, hanya menyisakan bayangan tembok yang panjang dan sunyi. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dariku. Pintu belakang terbuka, dan suara berat dari dalam memanggil. "Masuk, Raffi." Aku melangkah perlahan. Di dalam mobil, duduk pria yang pernah datang sebelumnya, tapi kali ini, di sampingnya ada seseorang yang belum pernah kulihat. Wajahnya bersih, pakaiannya mahal, cincin besar di jarinya memantulkan cahaya dari lampu jalan. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Saya suaminya Iris Bella." Aku kaku. Tidak tahu harus bicara apa. "Saya dengar kerja sama kita berjalan baik," katanya santai. "Tapi saya butuh kau sedikit lebih aktif. Buat laporan berikutnya, bahwa Amar mencoba menyuap petugas lapas. Katakan dia ingin pindah sel dengan imbalan uang." Aku terperangah. "Tapi, Pak, itu tidak benar. Amar tidak pernah." Ia mengangkat tangannya, memotong ucapanku. "Tidak ada yang perlu benar, Raffi. Yang penting, ada di atas kertas." Suara itu lembut, tapi dingin. Aku tahu tak ada ruang untuk menolak. Ia lalu mencondongkan tubuh, menatapku tajam. "Kau ingin keluarga kecilmu tetap aman, bukan? Saya bisa memastikan itu." Mobil itu diam sejenak. Hanya suara hujan ringan yang terdengar memukul kaca. Aku menunduk. Dalam hati, aku berteriak ingin keluar dari semua ini. Tapi bibirku tak sanggup berkata apa-apa. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Dan sebelum aku turun, pria itu berbisik, "Ingat, Raffi, kesetiaanmu akan menentukan masa depanmu." Sejak malam itu, aku resmi menjadi alat. Setiap laporan palsu yang kutulis seperti menambah beban di pundakku. Tapi semakin aku ingin berhenti, semakin dalam aku terperosok. Mereka mulai memantau gerak-geriku. Aku tahu, karena setiap kali aku menelpon istriku, ada jeda aneh di sambungan, seperti seseorang sedang mendengarkan. Kadang aku pulang dan menemukan motor di depan rumah berganti-ganti. Kadang ada amplop kecil di bawah pintu dengan pesan singkat, "Jangan macam-macam." Aku mulai kehilangan tidur. Wajah Amar terus muncul di mimpi-mimpiku, diam, tapi menatap tajam, seolah tahu aku dalang di balik penderitaannya. Suatu malam, aku memberanikan diri menulis surat pengunduran diri. Aku pikir, mungkin jika aku keluar, semuanya akan selesai. Aku menyerahkan surat itu ke Pak Surya di pagi hari. Tapi reaksinya, di luar dugaan. Ia hanya tertawa pelan. "Kau pikir semudah itu, Raffi? Kalau kau keluar, kau pikir mereka akan membiarkanmu hidup tenang?" Aku terdiam. Ia mendekat, menepuk bahuku. "Kau sudah tahu terlalu banyak. Jadi, tolong, lanjutkan saja tugasmu. Demi kebaikan semua." Aku keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Sore harinya, saat aku menjemput anakku di sekolah, sebuah pesan masuk lagi ke ponselku. "Keluargamu cantik, Raffi. Jagalah mereka baik-baik." Kakiku hampir lemas di tempat. Aku menatap sekeliling, mencari siapapun yang mencurigakan, tapi tak ada siapapun. Sejak saat itu, rasa takut bukan lagi sekadar perasaan, tapi teman yang selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Beberapa minggu berlalu. Amar dipindahkan ke sel isolasi tanpa alasan jelas. Aku tahu itu bagian dari rencana besar mereka, menekan Amar, membuatnya terlihat lebih bermasalah di mata publik. Tapi ketika aku lewat di depan selnya malam itu, ia menatapku lama. Matanya merah, tapi bukan karena marah. Ia hanya bertanya satu kalimat pelan, nyaris berbisik. "Pak, kenapa semua ini terjadi?" Aku tak mampu menjawab. Tenggorokanku terasa kering, dadaku sesak. Yang bisa kulakukan hanyalah memalingkan wajah dan berlalu. Tapi langkahku terasa berat. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa mungkin tak ada jalan kembali. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, mengenakan seragam biru langit yang kini terasa seperti simbol dosa.
Aku menatap bayanganku di cermin dan berkata pelan. Aku bukan lagi penjaga, aku penjahat berseragam. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Retakan kecil yang kelak akan membuka segalanya. Sudah hampir 2 bulan sejak aku menulis laporan palsu pertama itu. 2 bulan penuh gelisah, 2 bulan tanpa tidur nyenyak, 2 bulan hidup di antara rasa takut dan penyesalan. Setiap kali aku mengenakan seragam biru langit, terasa seperti memakai penyesalan yang menjelma kain. Warnanya cerah, tapi rasanya gelap. Seperti mengingatkan aku bahwa di balik senyum pura-pura dan sikap profesional, ada hati yang sedang membusuk pelan-pelan. Sinta mulai curiga. Ia bilang aku sering melamun, kadang berbicara sendiri, kadang terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Kamu kenapa, Mas? Pekerjaan makin berat, ya? Aku hanya menjawab sekenanya. Iya, banyak lembur, banyak tekanan. Aku tak berani jujur. Bagaimana aku bisa bilang bahwa aku tengah hidup dalam ancaman? Bahwa aku bersekongkol menjebak seorang narapidana yang mungkin tak bersalah? Kalau Sinta tahu, mungkin dia tak akan lagi memandangku sebagai suami, tapi sebagai pengkhianat. Hari itu, suasana lapas mendung dan pengap. Udara terasa berat, seolah setiap napas pun punya harga. Aku sedang duduk di pos penjagaan ketika seorang kurir datang membawa paket. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar, untuk Raffi, Blok C. Aku membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada amplop kecil berisi uang tunai, jumlahnya tidak sedikit, dan secarik kertas dengan tulisan singkat. Kau sudah lakukan dengan baik. Tapi permainan belum selesai. Aku menatap uang itu lama. Jantungku berdebar keras. Jumlahnya cukup untuk membayar kontrakan 2 tahun, bahkan lebih. Tapi rasa dingin merayap di tulang belakangku. Aku tahu, setiap lembar uang itu bukan hadiah, tapi jerat. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menatap amplop itu di atas meja. Sinta baru saja menidurkan Ryan. Rumah kami kecil, hanya 2 kamar dan dapur sempit. Cat dinding mulai mengelupas, dan kulkas sudah tak sedingin dulu. Uang itu bisa memperbaiki semuanya. Bisa membuat Sinta berhenti meminjam ke tetangga, bisa membuat Ryan punya sepatu baru untuk sekolah. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri yang menggenggam amplop itu erat. Di kepalaku terngiang suara pria itu dari dalam mobil beberapa minggu lalu. Kesetiaanmu akan menentukan masa depanmu. Aku memejamkan mata. Dan malam itu, tanpa berpikir panjang, aku menyimpan uang itu di laci. Mungkin bukan karena serakah, tapi karena lelah. Karena aku merasa sudah terlalu jauh untuk bisa mundur. Keesokan harinya, mereka datang lagi. Bukan ke lapas, tapi ke warung Sinta. 2 pria berpakaian biasa, tapi dengan tatapan yang tak biasa. Salah satu dari mereka berpura-pura membeli kopi, lalu menyelipkan secarik kertas ke bawah toples gula. Sinta tidak sadar. Tapi aku tahu pesan itu bukan untuk siapa-siapa, selain untukku. Jangan lupa laporan kedua. Minggu depan. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tahu ini berarti satu hal, mereka masih mengawasi setiap langkahku. Seminggu kemudian, aku menulis laporan kedua. Isinya, narapidana atas nama Amar Zoni kedapatan mencoba menyuap petugas lapas. Semuanya fiktif, hasil dari tekanan yang menyesakkan dada. Tapi laporan itu segera diterima tanpa banyak tanya. Bahkan, Pak Surya sendiri menepuk bahuku sambil tersenyum. Kau cepat belajar, Raffi. Dalam sistem ini, yang cerdas bukan yang paling jujur, tapi yang paling tahu kapan harus diam. Kata-katanya menamparku. Tapi aku hanya tersenyum hambar, menutupi kegelisahan yang sudah tak bisa kusembunyikan. Beberapa hari kemudian, Amar dipanggil ke ruang interogasi internal lapas. Aku diminta berjaga di luar ruangan. Dari balik pintu, aku bisa mendengar samar suaranya. Tenang, tapi tajam. Saya tidak pernah melakukan apapun. Kalian tahu itu. Lalu suara Pak Surya terdengar. Kamu pikir semua orang percaya artis sepertimu tidak punya cara membeli kebebasan? Aku menunduk. Tanganku mengepal. Setiap kata yang keluar dari ruangan itu terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Ketika Amar keluar, wajahnya dingin, tapi matanya menatapku lekat-lekat. Saya tahu, Pak Raffi,
katanya lirih. Saya tahu bukan Anda yang membuat ini. Tapi Anda diam? Dan diam itu juga bagian dari dosa. Aku tak mampu menatap balik. Rasa malu membuatku ingin menghilang. Sejak hari itu, aku mulai pelan-pelan kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Uang terus datang, lewat amplop, lewat titipan, lewat transfer atas nama asing. Kadang mereka bilang itu tanda terima kasih, kadang hanya bantuan kecil agar tetap lancar. Tapi semakin banyak aku terima, semakin aku merasa miskin, bukan miskin harta, tapi miskin harga diri. Setiap malam aku duduk di kamar, menatap wajah Sinta yang tertidur, dan bertanya dalam hati. Untuk apa semua ini? Apa gunanya uang kalau hatiku sudah mati? Suatu malam, aku didatangi Pak Surya di pos penjagaan. Ia datang tanpa pemberitahuan, membawa rokok dan 2 gelas kopi. Kau tahu, Raffi, dunia ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang punya kuasa menentukan kebenaran. Aku hanya diam. Dan orang-orang yang memberimu uang itu, mereka bukan orang biasa. Jangan sekali-kali berpikir menolak atau membuka mulut. Aku memberanikan diri bertanya. Mereka siapa sebenarnya, Pak? Apa yang mereka inginkan dari Amar? Pak Surya menatapku lama, lalu berkata pelan. Kau terlalu banyak bertanya, Raffi. Di dunia kita, rasa ingin tahu itu penyakit berbahaya. Ia berdiri, menepuk bahuku sekali lagi, dan berlalu begitu saja. Tinggallah aku di sana, dengan dada sesak dan kepala yang penuh tanya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan lain di ponsel. Kau sudah mulai nyaman, ya? Jangan lupa, semua itu bisa diambil kembali kapan saja. Aku tahu maksudnya. Uang yang kuterima bukan milikku. Itu rantai yang mengikatku. Rantai yang tak kasat mata, tapi kuatnya melebihi besi. Aku sudah tidak bebas lagi. Dan di tengah malam yang sunyi itu, saat aku menatap bayanganku di kaca pos penjagaan, aku sadar sesuatu. Aku bukan lagi penjaga penjara. Aku tahanan yang berdiri di sisi yang salah dari jeruji. Uang bisa membeli banyak hal, kataku pelan pada diri sendiri, tapi tidak bisa membeli tenang. Dan entah mengapa, malam itu aku mulai berpikir, kalau aku terus diam, cepat atau lambat, aku akan hancur. Tapi kalau aku bersuara, mungkin orang lain yang akan mati. Sudah lewat tengah malam, tapi aku belum bisa memejamkan mata. Di luar, hujan turun pelan, menetes di atap seng rumah kontrakan kami yang berkarat. Sinta dan Ryan sudah terlelap, tapi pikiranku tak berhenti berputar. Di atas meja, ada map berwarna merah. Di dalamnya, lembaran laporan baru yang belum kuserahkan, laporan ketiga yang mereka minta. Isinya, narapidana atas nama Amar Zoni kedapatan melakukan kontak ilegal dengan pihak luar melalui ponsel selundupan. Kali ini bukan hanya bohong, tapi kejam. Karena laporan ini akan membuat Amar dipindahkan ke sel isolasi, jauh dari napi lain, jauh dari dunia luar, jauh dari siapapun yang mungkin masih percaya padanya. Dan aku tahu, setelah laporan ini disahkan, jalan Amar menuju keadilan akan tertutup sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, aku dipanggil ke ruang Pak Surya. Di sana sudah ada 2 pria yang pernah kulihat, salah satunya adalah orang yang dulu memberiku amplop pertama. Ruang itu bau rokok dan kopi hitam basi. Lampu neon berkelap-kelip. Pak Surya duduk di balik meja dengan tatapan yang membuatku merinding. Raffi, laporan kemarin bagus, katanya pelan. Tapi sekarang waktunya langkah terakhir. Setelah ini, semua akan beres. Aku menelan ludah. Langkah terakhir, maksud Bapak. Salah satu pria di sebelahnya menyelipkan amplop ke meja. Kami perlu 1 laporan lagi. Laporan yang memastikan Amar Zoni tidak punya kesempatan keluar dari sini. Aku menatap amplop itu. Berat. Kenapa dia, Pak? Kenapa harus dia yang dijatuhkan? Pria itu tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Karena dia tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Tapi saat mereka menyebut nama itu, suami baru Iris Bella, hatiku serasa berhenti berdetak. Dia hanya menjalankan rencana. Kau tinggal pastikan Amar dikubur dalam-dalam di sistem ini. Setelah itu, kami pastikan hidupmu aman. Kata aman
Itu terasa seperti ancaman, bukan janji. Aku kembali ke rumah malam itu, membawa amplop dan rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam amplop itu bukan hanya uang, tapi juga selembar foto. Foto Amar, sedang duduk di ruang tamu lapas, diambil diam-diam dari kamera pengintai. Di belakang foto itu ada tulisan tangan kasar. Pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena aku tahu maksud mereka bukan hanya diam secara hukum. Mereka ingin Amar dibungkam sepenuhnya. Keesokan paginya, aku datang ke lapas lebih awal. Langit Jakarta masih kelabu, dan udara lembab seperti menempel di kulit. Aku duduk di pos penjagaan, menatap dinding-dinding tinggi berwarna kusam itu, berpikir, apakah ini penjara untuk para penjahat, atau justru penjara untuk orang-orang seperti aku? Di tengah pikiranku, seorang napi lewat sambil membawa ember air. Amar. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Tapi dalam tatapannya ada sesuatu, bukan marah, bukan dendam, tapi rasa tahu. Seolah dia sadar aku bagian dari permainan kotor yang menjebaknya. Aku pura-pura tidak melihat. Tapi jantungku berdegup tak karuan. Sore harinya, aku duduk di depan komputer kantor, menulis laporan itu perlahan. Kata demi kata terasa seperti darah di ujung jariku. Telah ditemukan ponsel selundupan dalam sel narapidana Amar Zoni, diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Kalimat itu terasa menusukku sendiri. Karena aku tahu, ponsel itu tidak pernah ada, sampai seseorang menaruhnya dengan sengaja. Beberapa hari lalu, salah satu sipir lain, Yudi, membisikkan sesuatu waktu kami berjaga. Raf, hati-hati. Ada yang nyuruh aku taruh HP di sel Amar. Katanya instruksi dari atasan. Aku langsung tahu siapa di baliknya. Dan aku tahu, ini adalah tahap terakhir dari jebakan yang direncanakan suami Iris Bella. Setelah laporan itu selesai, aku menandatanganinya dengan tangan gemetar. Saat tinta pena menyentuh kertas, rasanya seperti menggoreskan dosa ke dalam hidupku sendiri. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah tanda tangannya, melainkan kesunyian setelahnya. Tak ada suara, tak ada perlawanan, hanya sepi. 1 minggu kemudian, keputusan keluar, Amar Zoni dipindahkan ke sel isolasi. Aku sendiri yang mengantar dia ke ruang itu. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Tapi sebelum masuk, ia menatapku dalam-dalam dan berkata pelan. Kadang, orang baik pun bisa jadi jahat, hanya karena terlalu takut untuk melawan. Aku terpaku. Ingin bicara, tapi lidahku keluh. Ketika pintu sel isolasi tertutup, suara besi itu bergema lama di dalam dadaku. Suara yang tak akan pernah hilang dari ingatan. Malam itu, aku pulang dengan kepala berat. Sinta menatapku cemas saat aku meletakkan seragam biru di kursi. Mas, kenapa kamu makin kurus? Ada masalah di kantor? Aku menatapnya lama, hampir saja mengatakan semuanya. Tapi aku hanya menggeleng pelan. Enggak apa-apa, cuma capek. Sinta tersenyum samar dan berjalan ke dapur, tapi sebelum ia pergi, ia berkata, Mas, aku dengar di berita, Amar Zoni dipindahkan ke sel isolasi, ya? Kasihan, ya, semoga dia kuat. Aku membeku. Dadaku sesak. Aku tak sanggup menjawab. Karena aku tahu, akulah penyebabnya. Malam itu, aku menatap wajah Ryan yang tertidur. Dalam hati, aku berbisik. Nak, semoga suatu hari kamu tak pernah tahu siapa ayahmu sebenarnya. Lalu dari luar, samar-samar terdengar dering ponselku. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan suara gemetar. Kerja bagus, Raffi, suara berat di seberang berkata. Tapi jangan pikir permainan sudah selesai. Masih ada 1 langkah lagi. Klik. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan napas terhenti. 1 langkah lagi? Apa lagi yang mereka inginkan? Dan di dada, untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar takut, bukan pada mereka, tapi pada apa yang akan kulakukan selanjutnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit Jakarta pekat, tanpa bintang, dan angin yang berhembus dari arah utara membawa aroma besi dan karat dari tembok-tembok lembab lapas Salemba. Aku masih di ruang penjagaan,
menatap monitor CCTV yang menampilkan lorong-lorong sunyi di setiap blok tahanan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang aneh. Gambar dari blok isolasi, tempat Amar Zoni dikurung, sempat bergetar beberapa detik. Lalu, layar menjadi gelap. Aku memukul sisi monitor pelan, mencoba menormalkannya, tapi sia-sia. Sinyal dari kamera itu menghilang begitu saja. Dan di dada, entah kenapa, perasaanku langsung tidak enak. Pagi harinya, lapas mendadak ramai. Beberapa sipir berlarian ke arah sel isolasi, wajah mereka tegang. Aku baru saja tiba, masih mengenakan seragam biru langit yang belum sempat disetrika, saat Yudi menghampiriku dengan napas tersengal. "Raf, lo udah dengar belum? Amar." "Kenapa Amar?" "Dia ditemukan pingsan di selnya. Ada luka di pelipis. Katanya bunuh diri pakai pecahan logam ranjang." Aku membeku. Suara di sekitarku mendadak menghilang, seolah semua berubah jadi gema yang tak jelas. Bunuh diri? Tidak mungkin. Amar bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Aku tahu dari tatapannya waktu itu, tatapan orang yang masih menyimpan sesuatu, entah rahasia, entah harapan. Tapi sekarang, kalau benar dia sudah mati, maka permainan ini sudah selesai. Atau justru baru dimulai? Siang itu, ruang lapas berubah jadi lautan bisik-bisik. Beberapa napi membicarakan kematian Amar dengan nada ragu. Ada yang bilang dia sengaja dihabisi, ada yang bilang dia depresi. Tapi tak satu pun yang berani bicara keras-keras. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan tugas-tugas kecil. Menandatangani laporan, mengecek daftar tahanan, mengisi buku absen sipir. Tapi setiap kali menulis nama, Amar Zoni, tanganku bergetar. Nama itu kini menjadi beban yang tak terhapuskan dari hidupku. Menjelang sore, aku dipanggil lagi ke ruang kepala keamanan. Pak Surya sudah menunggu di sana, bersama dua pria yang sama, pria-pria yang dulu memberiku amplop. Wajah mereka kali ini tampak lebih tenang, seolah semua berjalan sesuai rencana. "Kasus Amar sudah ditutup," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum kecil. "Tak perlu lagi ada laporan tambahan. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, Raffi." Aku menatapnya tajam. "Tugas saya? Tapi dia mati, Pak. Dan saya tahu, itu bukan bunuh diri." Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya rendah, tapi tajam. "Kadang, Raffi, kebenaran bukan sesuatu yang perlu diucapkan. Yang penting, berkasnya sudah rapi, kan?" Aku menahan diri. Tenggorokanku kering. Di meja, amplop lain diletakkan. Tapi kali ini aku tak menyentuhnya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Sinta sudah beberapa kali memintaku istirahat, tapi setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Amar muncul. Wajahnya yang tenang. Tatapannya waktu di depan sel isolasi. Dan kalimat terakhirnya, "Kadang, orang baik pun bisa jadi jahat, hanya karena terlalu takut untuk melawan." Kini kata-kata itu berputar di kepalaku seperti kutukan. Aku duduk di kursi ruang tamu, memandangi berkas laporan yang masih kusimpan. Di bagian bawah, tanda tanganku terlihat jelas, bukti dosa yang tak bisa kuhapus. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara motor berhenti. Dua bayangan berhenti di depan pagar, lalu lampu motor dimatikan. Aku mengintip lewat jendela. Mereka tak masuk, hanya diam. Salah satunya menyalakan rokok, lalu melirik ke arah rumahku. Aku langsung tahu siapa mereka. Orang-orang Tuan L. Keesokan harinya, suasana di lapas semakin mencekam. Berita kematian Amar mulai menyebar keluar. Media menulisnya dengan berbagai versi, ada yang bilang depresi, ada yang menyebutkan indikasi kekerasan. Tapi di balik semua itu, ada hal lain yang membuatku merinding. Seseorang mengirimkan amplop hitam ke meja kerjaku tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar foto. Foto Amar, tapi bukan saat dia mati. Foto itu diambil di ruang interogasi beberapa hari sebelum ia ditemukan bunuh diri. Di sudut ruangan, ada sosok lain, seseorang yang aku kenal. Pak Surya. Tanganku gemetar. Aku membalik foto itu, dan di belakangnya ada tulisan tangan. "Kalau kamu diam, kamu berikutnya." Hari itu aku sadar, aku tidak lagi sekadar bagian dari permainan ini. Aku sekarang targetnya.
Aku mulai memperhatikan banyak hal kecil yang dulu kupikir kebetulan. Motor yang selalu mengikuti dari jauh saat pulang. Telepon tengah malam dengan suara diam di seberang. Bahkan petugas lapas lain yang mulai menjaga jarak, seolah aku membawa penyakit. Semuanya terasa seperti jebakan yang perlahan menutup. Aku ingin berhenti, ingin bicara. Tapi kepada siapa? Kalau aku melapor ke atasan, mereka bagian dari ini semua. Kalau aku ke media, aku bisa kehilangan nyawa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah menyimpan semua bukti, laporan, foto, dan catatan yang kutulis diam-diam di buku kecil berwarna hitam. Buku itu kusimpan di bawah lantai kamar Ryan. Karena kalau sesuatu terjadi padaku, aku ingin dunia tahu bahwa Amar tidak bersalah. Sore itu, Yudi datang ke rumahku diam-diam. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Raf, lo harus hati-hati. Gue dengar mereka nyari lo." "Siapa mereka?" "Orang-orang yang dulu datang sama Pak Surya. Gue dengar, katanya lo mulai banyak tanya. Lo diincar, bro." Aku menatapnya lekat-lekat. "Yud, Amar nggak bunuh diri, kan?" "Henim, gue nggak bisa ngomong, Raf. Tapi yang jelas, lo jangan dateng kerja dulu beberapa hari. Lo ngerti, kan?" Dia menepuk bahuku, lalu pergi tanpa menoleh. Dan malam itu, aku menatap cermin di kamar, menatap wajahku sendiri yang terlihat asing. Aku bukan lagi penjaga lapas yang taat. Aku kini penjaga rahasia, rahasia yang bisa membunuhku kapan saja. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad kecil, tapi nyata. Aku harus bicara. Apapun risikonya. Karena kalau aku diam, bukan hanya Amar yang mati, tapi juga kebenaran. Pagi itu, udara di lapas Salemba terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta mendung, dan setiap langkahku menuju kantor pengawasan terasa seperti melangkah ke ruang pengadilan. Aku, Raffi, penjaga lapas yang dulu hanya ingin hidup tenang, kini duduk di kursi interogasi. Di depan dua orang dari divisi pengawasan internal, aku merasa seperti narapidana, bukan petugas. Mereka menatapku tajam, tanpa senyum, tanpa basa-basi. "Kami ingin penjelasan lengkap, Pak Raffi," kata salah satunya sambil membuka berkas tebal. "Terkait pemindahan mendadak narapidana atas nama Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan. Kami menerima laporan, pemindahan itu tidak melalui jalur resmi." Aku terdiam. Darahku seolah berhenti mengalir. "Dengar baik-baik," lanjutnya, "kami tidak menemukan surat perintah pemindahan, tidak ada berita acara, tidak ada tanda tangan kepala divisi. Tapi data elektronik menunjukkan Anda ikut menandatangani berkas pengantar tahanan itu. Jadi kami tanya langsung, kenapa Amar Zoni dipindahkan secara rahasia?" Aku menarik napas panjang. Tenggorokanku terasa kering. Ini bukan lagi sekadar permainan amplop, ini sudah menyentuh ranah yang jauh lebih dalam. Saya cuma menerima instruksi, Pak," jawabku pelan. "Dari siapa?" "Dari Pak Surya, Kepala Keamanan." Keduanya saling pandang. Salah satu dari mereka menekan tombol perekam suara. "Kami butuh semuanya, Raffi. Mulai dari awal." Aku menunduk. Cahaya dari lampu neon di atas kepala membuat bayanganku memanjang di dinding putih. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berbicara jujur. Beberapa hari setelah Amar dipindahkan ke sel isolasi, saya dapat panggilan malam-malam. Katanya, ada tahanan prioritas yang harus segera diamankan. Saya nggak tahu siapa, sampai saya lihat namanya di daftar, Amar Zoni. Siapa yang memberi perintah? Pak Surya sendiri. Tapi beliau bilang itu, atas permintaan langsung pihak luar, katanya demi keamanan nasional. Salah satu penyidik mendengus pelan. Keamanan nasional? Itu alasan yang aneh. Aku melanjutkan. Waktu itu saya disuruh ikut tanda tangan berkas pemindahan. Katanya surat resminya menyusul. Malamnya, sekitar jam 10, mobil tahanan masuk lewat gerbang belakang. Tidak pakai iring-iringan, tidak ada tanda pengawalan. Cuma dua orang berseragam sipil dan satu pria berkacamata hitam. Aku berhenti sebentar, menelan ludah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka membawa Amar dalam keadaan diborgol.
Tapi bukan seperti tahanan biasa, Pak. Wajahnya ditutup, matanya dilindungi kain hitam. Dan waktu saya tanya, Pak Surya cuma bilang, dia tidak boleh tahu kemana dia dibawa. Ruang interogasi menjadi sunyi. Yang terdengar hanya suara jarum jam berdetak pelan di dinding. Salah satu penyidik mendekat sedikit. Kamu yakin itu bukan pemindahan resmi? Saya yakin, Pak. Tidak ada dokumen, tidak ada berita acara. Bahkan nama Amar di sistem lapas masih tercatat aktif di Salemba sampai 2 hari kemudian. Lalu kenapa kamu tidak melapor? Karena saya takut, Pak. Saya tahu siapa yang terlibat. Bukan cuma Surya, tapi juga orang yang punya kekuasaan lebih tinggi dari itu. Maksudmu? Aku menatap mereka lama, sebelum akhirnya berbisik pelan. Orang itu, suami dari artis terkenal, Iris Bella. Mereka berdua terdiam. Wajah mereka saling berpandangan, seolah nama itu menyetrum udara di antara kami. Salah satunya menutup buku catatan, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Raffi, kalau ucapanmu benar, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini bisa jadi skandal besar. Aku menatap meja, kedua tanganku saling menggenggam. Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak tahan lagi. Amar nggak bersalah. Dia dijebak, dan sekarang dia dipindahkan entah kemana. Tapi saya tahu, pemindahannya bukan untuk keamanan, tapi untuk menghapus jejak. Beberapa jam kemudian, interogasi dihentikan. Aku dipersilakan keluar sementara mereka menyalin rekaman pembicaraan kami. Saat melangkah keluar, aku melihat sosok Pak Surya berdiri di ujung lorong, menatapku dingin. Ia berjalan mendekat perlahan. Kamu ngomong apa aja di dalam? Saya cuma jawab pertanyaan mereka, Pak. Pertanyaan mereka, atau pengkhianatanmu. Nada suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Kamu pikir dengan buka mulut, kamu bisa bebas, Raffi? Dunia ini bukan tempat untuk orang jujur. Dan kamu baru saja menandatangani hukumanmu sendiri. Ia berlalu meninggalkanku. Tapi kalimat itu melekat di kepalaku seperti paku. Malamnya, aku tidak pulang ke rumah. Aku duduk di dalam mobil tuaku, di tepi jalan raya dekat Halim. Hujan turun deras, memantulkan cahaya lampu jalan di kaca depan. Di tangan, ada flash disk kecil berisi salinan rekaman interogasi tadi. Aku sempat menyalinnya diam-diam sebelum keluar dari ruang pengawasan. Aku tahu, mulai malam ini, hidupku tidak akan sama lagi. Aku bukan hanya saksi, tapi juga kunci. Karena aku satu-satunya orang yang tahu bahwa Amar Zoni tidak mati. Dia masih hidup, tapi disembunyikan. Dan lebih mengerikan lagi, semua pihak yang terlibat berusaha membuat dunia percaya bahwa dia sudah tidak ada. Tengah malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan ragu. Raffi. Suaranya berat dan pelan, tapi aku mengenalnya. Suara pria berkacamata hitam itu, orang yang malam itu membawa Amar pergi. Kalau kau sayang keluargamu, jangan pernah tanya di mana Amar sekarang. Kalian apakan dia? Tanyaku nyaris berbisik. Dia aman, sejauh kau diam. Lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Tanganku gemetar. Kata, aman, itu menggema di kepala. Tapi aku tahu, dalam dunia seperti ini, aman bisa berarti terkunci di tempat yang tak akan pernah ditemukan. Aku menunduk, lalu membuka buku catatan hitam yang selalu kubawa. Kali ini aku menulis satu kalimat dengan tinta merah. Jika aku hilang, cari Amar di Nusa Kambangan. Aku menatap tulisan itu lama. Sebuah peringatan, sebuah janji. Karena aku tahu, puncak dari semua ini belum tiba. Dan saat kebenaran mulai terbuka, bukan hanya aku yang akan diburu. Suara mesin motor tua yang kupacu malam itu seakan berpacu dengan detak jantungku sendiri. Jakarta di tengah malam terasa seperti kota tanpa jiwa, lampu jalan berkelip lemah, dan bayangan gedung-gedung menjulang seperti raksasa yang sedang tidur. Aku, Raffi, tak lagi merasa seperti penjaga lapas. Aku adalah buronan dari kebenaran yang coba dikubur oleh orang-orang berkuasa. Sejak interogasi pagi tadi, aku tahu hidupku sudah resmi berubah. Aku tak bisa lagi kembali ke rumah, tak bisa bertemu istriku, apalagi menyapa anakku yang setiap malam menungguku pulang dengan membawa roti.
Semua yang kusebut, aman, kini hanyalah kenangan yang perlahan hancur. Yang tersisa hanya satu tujuan, membuktikan bahwa Amar Zoni masih hidup. Aku berhenti di depan sebuah warung kopi kecil di daerah Cawang. Tempat ini selalu sepi setelah tengah malam, tapi disinilah dulu kami, para sipir, sering nongkrong seusai dinas. Di pojok ruangan yang remang, ada seorang pria dengan jaket lusuh dan topi hitam, Dimas, petugas administrasi Lapas Salemba yang dulu kubantu menutup laporan keuangan, tak resmi, atas perintah atasan. Aku duduk tanpa basa-basi. Aku butuh akses data pemindahan narapidana minggu lalu, kataku pelan. Raffi, lu gila ya? Semua data itu udah dikunci sistem pusat, jawabnya gugup sambil menatap sekitar. Apalagi setelah pemindahan Amar. Ada perintah langsung buat hapus semua rekaman kamera malam itu. Aku terdiam. Termasuk file CCTV? Semuanya. Hard disknya aja udah ditarik. Katanya rusak, padahal aku tahu persis, itu cuma alasan. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kayu yang sudah reot. Kopi di depanku mengepul pelan, tapi rasanya pahit seperti kenyataan yang kupikul. Berarti benar. Mereka mau hapus semua jejaknya. Dimas menatapku serius. Raffi, gua tahu lu orang baik. Tapi kalau lu terus nyari kebenaran ini, lu bakal ketemu masalah yang gak bisa lu bayangin. Amar Zoni itu bukan cuma narapidana biasa. Kasus dia udah dipegang sama orang besar. Bahkan kepala lapas pun gak berani buka suara. Aku menatapnya lekat-lekat. Gua udah gak punya pilihan, Mas. Kalau gua diem, gua sama aja kayak mereka. Dimas terdiam lama. Akhirnya, dia membuka tas selempangnya dan mengeluarkan selembar kertas lusuh. Ini satu-satunya yang gua sempat salin sebelum file dihapus. Jadwal keberangkatan mobil tahanan malam itu. Cuma ada satu kendaraan yang keluar lewat gerbang barat, jam 10:20. Tujuannya, dikosongkan. Aku menatap lembar itu lama-lama. Tinta hitamnya sudah pudar, tapi tulisan tangan yang tercetak di bawahnya jelas, TTD, Surya. Gua udah bilang, Raffi, lu gak akan nemuin keadilan di berkas ini. Tapi, gua ngerti kenapa lu ngelakuin ini. Jadi gua bantu lu terakhir kali aja. Apa itu? Satu nama. Petugas pengawalan yang waktu itu ikut di mobil tahanan. Namanya Bayu. Tapi dia udah dipindah ke Nusa Kambangan 2 hari setelah pemindahan Amar. Kata Nusa Kambangan membuat bulu kuduku berdiri. Pulau itu bukan sekadar lapas berpengamanan tinggi. Bagi kami yang pernah bekerja di dunia ini, Nusa Kambangan adalah tempat di mana nama bisa dihapus tanpa perlu kematian. Aku menatap Dimas dalam-dalam. Lu yakin dia di sana? Yakin. Tapi hati-hati. Gua dengar Bayu udah gak sama kayak dulu. Katanya, dia di bawah pengawasan ketat. Dan setiap orang yang nyoba kontak dia, gak pernah balik. Beberapa hari kemudian, aku berangkat ke Cilacap dengan identitas palsu. KTP atas nama, Randi Pratama, kartu izin kunjungan palsu yang kubuat dengan sisa koneksi yang masih bisa kupercaya. Perjalanan panjang itu seperti menembus kabut gelap masa laluku sendiri. Saat kapal feri menyeberang menuju Nusa Kambangan, aku melihat pulau itu muncul di kejauhan, sunyi, dingin, dan penuh misteri. Benteng abu-abu menjulang di antara pepohonan rimbun, dan laut di sekitarnya tampak seolah melindungi rahasia besar. Kalau benar Amar di sini, gumamku dalam hati, aku harus nemuin dia, meski itu berarti akhir buat hidupku sendiri. Hari pertama di pulau itu aku berpura-pura jadi petugas bantuan logistik. Semuanya berjalan lancar, sampai seseorang menepuk bahuku dari belakang. Raffi? Aku menoleh cepat. Di depanku berdiri seorang pria berwajah tegas tapi matanya menyiratkan ketakutan. Bayu. Gila, lu masih hidup, katanya pelan. Gua harus ngomong sama lu, jawabku cepat. Tentang Amar. Bayu langsung menatap ke sekeliling. Jangan sebut nama itu di sini. Nanti lu hilang sebelum sempat pulang. Berarti benar dia di sini, kan? Bayu tidak menjawab. Hanya matanya yang menatap kosong ke arah sel isolasi barat. Dengar, Raffi, ucapnya perlahan. Lu pikir dia dipindah buat diamankan? Enggak. Dia dipindah ke sini biar enggak bisa bicara. Di sini, enggak ada wartawan,
nggak ada saksi, nggak ada kebenaran. Tapi dia masih hidup? Bayu menarik napas panjang. Untuk sekarang, iya. Tapi kalau lu terus cari dia, gua nggak bisa jamin. Sebelum kami sempat bicara lebih jauh, suara sirene terdengar dari arah menara penjaga. Bayu langsung mendorongku masuk ke ruangan sempit di balik dinding logistik. Mereka tahu lu di sini. Cepat keluar lewat pintu belakang. Jangan pernah balik lagi. Aku menatapnya dengan mata berair. Bayu, kalau sesuatu terjadi sama gua, tolong kasih tahu dunia. Amar masih hidup. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku dengan wajah yang tak bisa kulupakan, penuh ketakutan dan penyesalan. Malam itu, aku berlari di tengah hujan deras, menembus hutan menuju pelabuhan kecil di sisi timur Nusa Kambangan. Suara anjing penjaga menggema di belakang, diikuti lampu sorot yang menyapu tanah. Aku nyaris terjatuh beberapa kali, tapi tak berhenti. Dalam kantong jaketku, masih kugenggam erat kertas lusuh bertanda tangan Surya. Satu-satunya bukti bahwa pemindahan Amar adalah rekayasa. Ketika akhirnya aku berhasil naik ke perahu nelayan dan meninggalkan pulau itu, aku menatap ke belakang, ke arah bangunan kelabu yang kini tampak seperti bayangan di balik kabut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berbisik dengan suara serak. Amar, aku janji, dunia akan tahu kebenaranmu. Tapi aku belum tahu bahwa keesokan harinya, wajahku sudah terpampang di berita nasional sebagai petugas lapas hilang setelah diduga terlibat kebocoran data negara. Semua yang kulakukan untuk mencari kebenaran, kini resmi menjadikanku target. Subuh itu, Jakarta kembali terasa asing bagiku. Kota yang dulu kutahu penuh cahaya kini tampak seperti rimba beton tanpa arah. Setiap jalan, setiap lampu, setiap wajah seperti mengintai. Aku, Raffi, tak lagi seorang penjaga lapas. Aku hanyalah seorang lelaki yang membawa dosa dan kebenaran sekaligus, di punggung yang nyaris patah. Sejak meninggalkan Nusa Kambangan 3 hari lalu, hidupku berubah menjadi pelarian tanpa ujung. Aku tidur berpindah-pindah, dari hotel murahan ke kos tak berpenghuni, menutupi wajah dengan topi, menyembunyikan namaku di balik identitas palsu, Randi. Di luar sana, berita tentangku sudah beredar luas. Petugas lapas diduga bocorkan data negara. Raffi dicari, diduga terlibat dalam jaringan suap. Koneksi gelap antara Amar Zoni dan mantan sipir Salemba. Semua media menulis hal yang sama, aku pengkhianat negara. Tak satu pun menyebut bahwa aku hanya mencoba membongkar kebenaran. Tapi aku tahu, mereka bukan menulis berita. Mereka menjalankan perintah. Siang itu aku bersembunyi di sebuah warnet tua di kawasan Pasar Rebo. Di layar komputer, aku mengetik pesan yang sudah kuhapus dan kuketik ulang berkali-kali. Saya punya bukti bahwa Amar Zoni tidak meninggal. Ia dipindahkan secara rahasia ke Nusa Kambangan. Jika Anda jurnalis yang berani, hubungi saya. Pesan itu kukirim ke alamat email seorang jurnalis yang dulu pernah mewawancara napi di Salemba, Nadia Kusuma, reporter investigasi dari salah satu media nasional. Aku tak tahu apakah dia akan percaya, tapi hanya dia yang kuingat punya nyali cukup besar untuk menyentuh hal-hal berisiko. Tak sampai 2 jam, balasan masuk. Temui saya di taman belakang stasiun Cikini malam ini. Jangan bawa apa-apa selain bukti. Aku tahu, jebakan selalu datang dengan kalimat sederhana. Tapi aku juga tahu, diam bukan pilihan lagi. Malam itu, taman belakang stasiun sepi. Angin malam menusuk kulit, dan hanya terdengar deru kereta yang lewat di kejauhan. Aku duduk di bangku kayu, menatap sekeliling. 5 menit berlalu, lalu 10. Hingga akhirnya seorang wanita berjaket hitam mendekat. Wajahnya sebagian tertutup masker, tapi matanya tajam dan tenang. Nadia, kau bawa buktinya? Tanyanya cepat. Ada di sini, jawabku sambil mengeluarkan flash disk kecil dari saku. Isi di dalamnya semua rekaman dan laporan pemindahan Amar. Dia menerima benda itu dengan hati-hati. Kau sadar, kalau ini benar, banyak orang akan dipecat. Bahkan mungkin, lebih dari itu. Aku nggak peduli lagi, Mbak. Amar nggak bersalah, dan dia masih hidup. Dunia harus tahu itu. Nadia menatapku dalam-dalam. Kau yakin siap dengan akibatnya? Aku udah melewati titik takut,
Mbak, sekarang yang kutakuti cuma satu, kalau kebenaran ini ikut mati bersama aku. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari arah belakang taman. Aku refleks menoleh. 3 pria berseragam sipil berjalan cepat ke arah kami. Wajah mereka tegas, dingin, bukan wartawan, bukan warga. Intel, Raffi, turunkan tanganmu dan ikut kami. Nadia langsung berdiri dan melangkah mundur. Lari, bisiknya cepat. Aku tak sempat berpikir. Aku berlari ke arah jalan kecil di belakang taman, sementara mereka mengejar. Langkahku beradu dengan aspal, napasku memburu. Aku mendengar suara teriakan dan tembakan peringatan di udara. Aku tahu mereka tidak berniat menangkapku hidup-hidup. Aku berlari menembus gang sempit, melompati pagar, menabrak sepeda motor yang terparkir. Peluh membasahi wajahku. Nafas terasa terbakar. Ketika akhirnya aku berhasil masuk ke lorong belakang toko kosong, aku berjongkok di balik tumpukan kardus, menahan napas. Suara mereka masih terdengar samar. Cari terus, dia nggak jauh. Aku memejamkan mata. Dalam diam, aku berdoa. Semoga flashdisk itu sudah cukup jauh dari tangan mereka. Semoga Nadia berhasil membawa keluar kebenaran yang selama ini dikubur. Beberapa jam kemudian, aku bersembunyi di sebuah rumah kosong di daerah Depok. Dari radio tua yang berderak, terdengar suara berita malam. Seorang jurnalis perempuan, Nadia Kusuma, dilaporkan hilang setelah sempat memberitakan dugaan pemindahan ilegal narapidana terkenal, Amar Zoni. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Darahku langsung membeku. Tanganku gemetar hebat. Tidak, Tuhan. Aku memukul meja kayu di depanku hingga pecah. Semua yang kuharapkan untuk membuka jalan kebenaran justru lenyap bersamanya. Ternyata benar kata Bayu di Nusa Kambangan dulu, siapapun yang mencoba bicara, akan dihapus. Namun malam itu aku juga menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan berhenti. Apa yang dia bawa sudah sampai ke tangan yang tepat. Aku terpaku. Nomor itu hilang sesaat setelah kubuka. Tidak bisa dibalas, tidak bisa dilacak. Tapi aku tahu, itu pesan terakhir dari Nadia. Keesokan harinya, media sosial ramai membahas sebuah video yang tiba-tiba viral tanpa sumber. Rekaman CCTV di mana Amar Zoni terlihat sedang dibawa keluar dari lapas Salemba dengan wajah tertutup kain hitam, dikawal oleh pria berpakaian sipil. Video itu hanya berdurasi 1 menit, tapi dampaknya luar biasa. Komentar membanjiri kolom unggahan. Berarti dia nggak meninggal? Siapa yang nyembunyiin Amar? Ada apa di balik semua ini? Nama Amar Zoni kembali mengguncang publik. Dan bersamaan dengan itu, nama Raffi ikut muncul sebagai sumber anonim yang diduga membocorkan rekaman. Aku tersenyum pahit di dalam persembunyian. Video itu bukan pembuktian penuh, tapi cukup untuk memancing perhatian publik. Kebenaran mulai mengalir keluar, pelan, tapi pasti. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Di layar ponselku, muncul notifikasi berita terbaru. Kepala Keamanan Lapas Salemba, Surya, ditemukan tewas di mobil dinasnya. Dugaan awal, bunuh diri. Aku tahu, itu bukan bunuh diri. Itu peringatan. Malam itu aku menatap langit dari jendela rumah persembunyian. Hujan turun pelan, tapi di dalam dadaku badai sedang berkecamuk. Aku tahu, mereka akan terus mencariku. Dan cepat atau lambat, mereka akan menemukanku. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus menyelesaikan satu hal terakhir. Membuktikan bahwa Amar benar-benar masih hidup di Nusa Kambangan. Karena selama dunia belum melihat wajahnya lagi, semua ini hanya akan dianggap teori gila dari seorang mantan sipil. Dan aku tidak akan membiarkan kebenaran berhenti di sini. Aku sudah kehilangan segalanya, gumamku pelan. Sekarang, biar nyawaku yang jadi taruhan terakhir. Aku menyalakan ponsel satelit bekas milik Bayu, mengetik pesan ke satu alamat terenkripsi, kontak terakhir dari jaringan pengacara yang dulu pernah membela Amar. Saya punya bukti lanjutan. Siapkan kamera. Kita akan buka semuanya. Layar ponsel menyala sebentar sebelum mati kehabisan daya. Tapi di sanalah, babak baru akan dimulai. Kali ini bukan lagi tentang uang, bukan tentang takut.
Ini tentang kebenaran yang tak bisa lagi dikubur. Malam itu, aku duduk di depan sebuah kamera kecil di kamar kos sempit yang lampunya redup. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban yang selama ini kupikul akhirnya siap kuturunkan. Namaku Raffi, dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku akan bicara tanpa disensor, tanpa takut. Aku tahu, setelah video ini keluar, mungkin hidupku tinggal hitungan jam. Tapi aku juga tahu, kebenaran harus punya wajah, dan biarlah wajah itu milikku. Kamera mulai merekam. Lampu merah di atasnya menyala pelan, seperti mata kecil yang menatapku penuh penilaian. Nama saya Raffi. Saya mantan penjaga di Lapas Salemba. Saya membuat video ini bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada narapidana bernama Amar Zoni. Aku menatap lensa kamera itu lama-lama. Wajahku tampak letih, dengan mata yang merah karena kurang tidur, tapi aku tidak berhenti. Sekitar beberapa bulan lalu, saya menerima perintah langsung dari atasan saya, Pak Surya, Kepala Keamanan. Ia mengatakan ada pemindahan tahanan mendadak atas nama Amar Zoni. Tidak ada surat resmi, tidak ada perintah dari kementerian, tapi saya diperintahkan menandatangani dokumen yang katanya sudah diatur. Malam itu, Amar dibawa keluar lewat gerbang belakang, sekitar jam 10:20. Ada 2 orang berseragam sipil dan 1 pria berkacamata hitam yang mengawal. Wajah Amar ditutup kain hitam. Ia tidak tahu kemana dibawa. Tapi saya tahu, itu bukan pemindahan, itu penghilangan. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Setiap kata terasa berat, tapi aku teruskan. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya katakan kepada siapapun. Sebelum malam itu, saya menerima amplop coklat dari seseorang yang mengaku utusan. Ia datang ke rumah saya, membawa pesan dari suami Iris Bella. Isinya jelas, uang dan ancaman. Uang agar saya membantu menjebak Amar Zoni dengan laporan palsu, dan ancaman, agar saya tidak pernah menolak. Tanganku gemetar ketika mengucapkan nama itu. Aku menatap kamera lagi, kali ini dengan air mata di sudut mata. Awalnya saya menolak. Tapi mereka tahu segalanya, alamat rumah, sekolah anak saya, bahkan rutinitas istri saya setiap sore. Saya takut, dan saya menyerah. Saya ikut menandatangani laporan yang membuat Amar dipindahkan ke sel isolasi, sebelum akhirnya dihilangkan. Dan sejak malam itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Kameramen di depanku, seorang jurnalis lepas bernama Rendra, sahabat lama Nadia, mengangguk pelan. Ia paham betapa berbahayanya ini. Kami tak menggunakan nama media manapun. Semua direkam secara mandiri, dan filenya akan dikirim ke beberapa server luar negeri agar tak bisa dihapus. Kau yakin, Vi? Setelah ini, mereka akan datang, katanya pelan. Mereka sudah datang sejak lama, jawabku. Sekarang, biar dunia yang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku menatap kamera lagi. Saya ingin orang tahu, Amar Zoni tidak mati. Dia masih hidup. Dipindahkan secara rahasia ke Lapas Nusa Kambangan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri laporan pemindahannya yang ditandatangani oleh Surya, tapi datanya dihapus dari sistem. Orang-orang di atas Surya yang mengatur semuanya. Mereka ingin Amar diam. Karena Amar tahu sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Aku menatap lensa lebih dalam, seperti menatap mata seluruh dunia. Saya tahu setelah video ini tayang, mungkin saya akan hilang. Tapi jika kalian mendengar berita bahwa saya mati karena bunuh diri, jangan percaya. Saya tidak akan pernah bunuh diri. Jika saya hilang, berarti mereka sudah menemukanku. Rekaman selesai dalam 30 menit. Rendra mematikan kamera dan segera menyalin file ke beberapa flash disk. Kita harus sebar malam ini, katanya. Begitu naik ke jaringan, mereka nggak bisa hapus semuanya. Kami bekerja cepat. Rendra mengunggah file ke 3 platform anonim dan 1 situs internasional. Proses itu hanya butuh waktu 10 menit, tapi terasa seperti seumur hidup. Saat bar loading mencapai 100%, aku menarik napas panjang. Aku menatap Rendra, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa lega. Udah, Vi, katanya sambil menepuk bahuku. Kebenaran udah jalan.
Semoga dunia mau dengar, jawabku lirih. Namun sebelum kami sempat beranjak dari kamar itu, suara langkah kaki terdengar dari luar gang. Bukan langkah biasa, berat, serempak, disiplin. Aku tahu ritme itu. Pasukan keamanan. Rendra menatapku dengan wajah pucat. Mereka udah nemuin kita. Aku berdiri cepat, menyambar flashdisk terakhir dari meja. Ambil jalan belakang, seruku. Kami berlari menembus pintu dapur, keluar ke lorong sempit di antara dua bangunan. Suara teriakan dan hentakan sepatu semakin dekat. Tembakan peringatan terdengar, memecah keheningan malam. Cepat, Vi, ke atap. Kami naik ke tangga besi yang berkarat. Angin malam menerpa wajahku saat sampai di atap, tapi di sana sudah ada dua pria bersenjata. Berhenti, Raffi. Jangan gerak. Aku berhenti. Rendra di belakangku menunduk ketakutan. Aku tahu akhir ini sudah dekat. Video itu sudah tayang, kataku pelan. Kalian telat. Salah satu dari mereka menatapku dingin. Tidak ada yang benar-benar tayang kalau kami yang mengendalikan berita. Aku tertawa kecil. Mungkin di negara ini, tapi dunia nggak bisa kalian tutup. Tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari bawah. Bangunan bergetar, lampu padam seketika. Rendra berteriak, itu file cadangan. Udah terkirim ke server luar negeri. Aku menoleh cepat, dan untuk sepersekian detik, aku melihat wajah salah satu agen itu berubah panik. Mereka tahu, kebenaran sudah lepas dari genggaman. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Suara tembakan. Cahaya putih yang menyilaukan. Tubuhku terlempar ke belakang. Aku terjatuh, menatap langit malam Jakarta yang kelam. Rendra berlari ke arahku, mengguncang tubuhku yang sudah lemah. Raffi, bertahan, Vi, kita berhasil. Aku tersenyum pelan, darah mengalir dari bibirku. Kalau dunia tahu, Amar masih hidup, jangan biarkan dia sendirian lagi. Mataku perlahan tertutup, tapi di sela napasku yang tersisa, aku mendengar suara sirene di kejauhan dan bisikan samar Rendra. Tenang, Vi, kebenaran udah sampai. Beberapa jam kemudian, video pengakuanku menyebar di seluruh dunia. Judulnya sederhana. Pengakuan sipir lapas, rahasia di balik hilangnya Amar Zoni. Rakyat geger. Media internasional menyorot Indonesia. Nama Amar kembali trending, dan pertanyaan yang dulu terkubur kini bangkit lagi. Kalau benar Amar masih hidup, di mana dia sekarang? Namun di sebuah ruangan gelap, jauh dari hiruk-pikuk media, seorang pria duduk di balik meja besar. Ia mematikan layar laptop yang menayangkan video itu, lalu tersenyum tipis. Raffi sudah bicara, tapi mereka belum tahu semuanya. Pria itu menatap foto di mejanya, foto Amar Zoni dalam pakaian tahanan, dengan cap bertuliskan Lapas Nusa Kambangan, Unit D. Di pojok foto itu, tertulis tanggal terbaru. Artinya, Amar benar-benar masih hidup. Dan dunia baru saja membuka pintu menuju rahasia yang lebih gelap lagi. 3 hari setelah video pengakuanku tersebar, seluruh negeri gempar. Media nasional berlomba-lomba menayangkan potongan rekaman yang menampilkan wajahku, mata sayu, seragam biru langit yang kusut, dan suara yang bergetar di antara kejujuran dan ketakutan. Video itu menjadi trending global. Hashtag Justice for Amar Zoni menembus jutaan unggahan dalam hitungan jam. Namun, dunia hanya tahu separuh dari cerita. Separuh lainnya, masih tersembunyi di balik tembok tebal Lapas Nusa Kambangan. Pagi itu, di sebuah ruang administrasi gelap di dalam kompleks Nusa Kambangan, seorang sipir muda menemukan sebuah amplop lusuh yang terselip di bawah tumpukan berkas. Di luar amplop itu tertulis tangan. Untuk siapapun yang masih percaya pada kebenaran. Di dalamnya ada sebuah flashdisk kecil dan selembar surat bertanda tangan, Raffi. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, sebagian tintanya sudah memudar. Begini isinya. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak di dunia ini. Tapi aku ingin satu hal kau tahu, Amar Zoni masih hidup. Dia bukan narapidana biasa, dia adalah saksi. Ia tahu tentang jaringan suap dan manipulasi hukum yang melibatkan nama besar, termasuk suami baru Iris Bella. Amar dijadikan kambing hitam agar suara-suara yang tahu kebenaran bisa dibungkam.
Aku menyimpan bukti itu di dalam flash disk ini. Kirimkan kepada siapapun yang berani melawan. Jangan biarkan namaku diingat sebagai sipir pengkhianat. Aku hanya ingin satu hal, keadilan. Raffi, Lapas Salemba. Flash disk itu berisi rekaman CCTV asli malam pemindahan Amar dari Lapas Salemba. Dalam video itu, terlihat Amar yang wajahnya ditutup kain hitam, digiring ke mobil hitam tanpa plat nomor oleh 2 orang sipil. Salah satu dari mereka ternyata bukan orang asing, Aditya Sabri, suami baru Iris Bella. Video itu menjadi bom waktu yang mengguncang seluruh negeri. Kementerian Hukum dan HAM panik. Polri membuka penyelidikan darurat. Dan publik mulai menuntut. Kalau Amar masih hidup, tunjukkan dia. Sementara di Nusa Kambangan, di sebuah ruangan sempit tanpa jendela, Amar Zoni duduk bersandar pada tembok lembab. Kepalanya tertunduk, wajahnya kurus, tapi matanya masih menyala penuh perlawanan. Ia sudah mendengar berita tentang video Raffi dari seorang petugas yang diam-diam menyalakan ponsel di dekatnya. Jadi Raffi udah ngelakuin itu, gumamnya lirih. Aku janji, Vi, pengorbananmu gak akan sia-sia. Amar tahu, waktu untuk diam sudah habis. Ia menatap langit-langit beton di atas kepalanya, seolah bicara pada bayangan sahabatnya yang kini sudah tiada. Kalau Raffi bisa lawan mereka dari luar, aku bakal lawan dari dalam. Beberapa hari kemudian, Rendra, jurnalis yang merekam pengakuan Raffi, muncul di kantor Komnas HAM membawa flash disk bukti. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Semua data ini asli. Termasuk rekaman CCTV dan surat perintah palsu yang ditandatangani Kepala Keamanan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini konspirasi negara. Komnas HAM langsung membuka penyelidikan khusus. Media menggempur. Nama-nama besar mulai disebut, pejabat, pengusaha, bahkan figur publik yang dulu dianggap tak tersentuh. Dan untuk pertama kalinya, masyarakat menyadari. Kasus Amar Zoni bukan kasus narkoba biasa. Ini adalah permainan besar yang melibatkan suap, rekayasa hukum, dan penghilangan orang. Sementara itu, di layar-layar televisi, muncul breaking news. Breaking news, petugas lapas Nusa Kambangan mengonfirmasi keberadaan narapidana bernama Amar Zoni di unit D, investigasi segera dilakukan. Seluruh negeri seolah berhenti bernafas. Rakyat bersorak, media menggila, dan Iris Bella terlihat meninggalkan rumahnya diiringi kamera yang mengejarnya tanpa henti. Namun di sisi lain, Aditya Sabri, sang suami baru, mendadak menghilang. Polisi sudah mengeluarkan surat panggilan, tapi ia tak pernah muncul. Hanya satu pesan suara yang tertinggal di ponsel Rendra. Kau pikir Raffi satu-satunya yang punya bukti? Kau belum tahu seberapa dalam permainan ini. Jangan coba-coba buka semuanya, atau kau akan jadi yang berikutnya. Malamnya, di sebuah kamar rumah aman, Rendra duduk sendirian di depan laptop. Ia menatap layar video terakhir dari Raffi, file yang belum pernah ia publikasikan. Dalam video itu, Raffi tampak lebih tenang. Matanya sayu tapi senyumnya penuh keyakinan. Kalau video ini sampai di tanganmu, berarti aku udah nggak ada, Ren. Tapi aku cuma mau bilang satu hal, jangan berhenti di aku. Karena kebenaran bukan tentang siapa yang bicara, tapi tentang siapa yang berani mendengar. Amar akan tahu apa yang harus dia lakukan nanti. Aku percaya padanya. Dan aku juga percaya padamu. Rendra menatap layar itu lama, lalu menutup matanya. Aku janji, Vi. Aku nggak akan berhenti. Beberapa minggu kemudian, Amar dipindahkan dari sel isolasi ke ruang pemeriksaan khusus. Di depannya sudah duduk tim penyidik dari Komnas HAM dan seorang pengacara baru, dikirim langsung oleh organisasi internasional yang terlibat dalam advokasi tahanan politik. Kami sudah melihat rekaman dari Raffi, kata pengacara itu. Sekarang, kami perlu mendengar versi Anda. Amar menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Aku tahu siapa dalang di balik semua ini, katanya pelan. Dan aku siap bicara. Semua mata di ruangan itu menatapnya tajam. Namun sebelum ia mulai bicara, Amar menatap kamera yang sedang merekamnya dan berkata, sebelum aku jelaskan semuanya, aku cuma mau bilang satu hal. Raffi nggak mati sia-sia. Berbulan-bulan kemudian, kasus besar itu resmi meledak di pengadilan.
Nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha besar muncul di meja hijau. Aditya Sabri ditangkap di Singapura setelah 8 bulan buron. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, publik melihat keadilan tidak lagi sekadar kata. Sementara di pemakaman kecil di luar kota, seorang wanita mengenakan kerudung hitam berdiri di depan batu nisan bertuliskan, "Raffi, penjaga kebenaran." Wanita itu adalah istri Raffi, ditemani oleh Rendra dan beberapa rekan wartawan. Di atas batu nisan itu, mereka menaruh flash disk kecil yang kini tak lagi berisi rahasia, tapi warisan kebenaran.